Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ike Pertiwi Windasari selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi. Kami dari grup 14 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berisi topik mengenai evolusi identitas manusia di era simbiosis teknologi dan mesin, yaitu topik 7. Di sini merupakan anggota kelompok kami, yaitu Farel Dewanggara Bani, Hilmi Diolhak, Fadlil Ferdiansyah, dan Nisrina Rahmatina. Baik, selanjutnya merupakan eh, penjelasan dari makalah kami yang dituangkan ke dalam PPT, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Dewanggara Bani, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak mengenai makalah kami dari grup 14. Nah, untuk abstrak kami ini, integrasi teknologi canggih ke dalam kehidupan manusia, mulai dari perangkat wearable hingga antarmuka otak komputer, telah memunculkan pertanyaan mendalam tentang esensi kemanusiaan. Makalah kami ini mengeksplorasi dimensi etika simbiosis manusia-mesin dengan mengkaji dampaknya terhadap identitas manusia, otonomi, dan nilai-nilai masyarakat. Perspektif etika utilitarian, deontologi, dan keadilan ini digunakan untuk menganalisis manfaat dan risiko teknologi ini. Solusi praktis dan kerangka etika diusulkan untuk menghadapi tantangan ini dengan fokus pada privasi, keadilan akses, dan kesejahteraan bersama. Oke, selanjutnya untuk pendahuluan. Kemajuan teknologi ini telah membawa perubahan signifikan pada kehidupan manusia, termasuk integrasi teknologi ke dalam tubuh melalui perangkat wearable dan bionik. Perkembangan ini memunculkan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menantang definisi tradisional tentang kemanusiaan. Makalah ini membahas dimensi etika dari simbiosis manusia-mesin dan dampaknya terhadap masyarakat. Oke, selanjutnya untuk identifikasi isu etika pada makalah ini, yang pertama itu ada definisi dan identitas manusia, di mana integrasi teknologi ini menantang konsep identitas manusia secara natural. Kedua, ada ketimpangan sosial, di mana akses yang tidak merata itu terhadap teknologi canggih memperburuk ketimpangan. Selanjutnya ada privasi dan keamanan, di mana data sensitif yang dikumpulkan oleh perangkat beresiko disalahgunakan. Selanjutnya ada tanggung jawab dan akuntabilitas, di mana kompleksitas tanggung jawab ini atas, ke, atas kegagalan teknologi. Lalu ada pengaruh terhadap otonomi, di mana ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi kebebasan individu. Dan terakhir untuk identifikasi isunya, ada batas etis dalam penggunaan teknologi untuk peningkatan manusia. Oke, mungkin selanjutnya untuk perspektif etika bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif etika. Yang pertama yaitu etika utilitarian yang memiliki prinsip utama yaitu teknologi itu harus memberikan manfaat terbesar untuk sebanyak mungkin orang. Di sini dari perspektif etika utilitarian dalam topik simbiosis manusia mesin memiliki keuntungan yaitu seperti pemulihan fungsi motorik, yaitu dari data 70% pengguna tangan bionik kembali bekerja dalam 6 bulan. Antar muka otak komputer membantu pasien ALS berkomunikasi kembali. Namun, prinsip ini juga memiliki risiko yang harus dipertimbangkan, yaitu pertama, hanya sebagian kecil orang mampu mengakses teknologi ini. Yang kedua, adanya juga penyalahgunaan kekuasaan yang dapat digunakan seperti membuat prajurit super dan meningkatkan risiko konflik bersenjata. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa dari perspektif utilitarian, subsidi dan regulasi yang jelas diperlukan agar memberikan manfaat yang luas dan mencegah risiko-risiko yang akan terjadi. Selanjutnya merupakan deontologi. Prinsip etika deontologi dalam simbiosis manusia mesin dari prinsip utamanya yaitu etika yang didasarkan pada kewajiban moral dan menghormati hak asasi manusia. Setelah dilakukan analisis, data biologis, pola pikir, respon neurologis harus dilindungi, yang mana hal itu merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengembang teknologi. Yang kedua, dari analisis keamanan, yaitu pengembang wajib memastikan perangkat aman, tidak seperti contoh yang terjadi pada kasus Terak 25. Yang ketiga, hak pengguna. Pengguna berhak menolak atau menerima teknologi tanpa tekanan. Sehingga dari perspektif deontologi dapat disimpulkan bahwa prioritaskan perlindungan hak dan privasi individu meskipun ada manfaat besar dari teknologi. Selanjutnya, dari perspektif etika keadilan yang berprinsip utama yaitu semua individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat teknologi. Analisisnya, yang pertama dari segi distribusi, perangkat bionik merupakan perangkat yang mahal, kurang lebih berharga $50.000, jauh dari jangkauan sebagian besar populasi. Yang kedua, keadilan global. Adanya isu seperti ketimpangan antar negara sehingga membuat negara maju lebih unggul dalam akses teknologi. Sehingga dari perspektif etika keadilan dapat disimpulkan diperlukan adanya subsidi, program bantuan internasional, dan regulasi terhadap harga. Selanjutnya merupakan prinsip etika, perspektif etika kesejahteraan bersama yang berprinsip utama teknologi harus berkontribusi pada kesejahteraan kolektif masyarakat. Dengan analisis terdapat manfaat kolektif. Teknologi ini meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Sebagai contohnya, teknologi ini akan mempercepat rehabilitasi pasien stroke, mengurangi biaya perawatan jangka panjang. Namun, di sisi lain terdapat ancaman juga yang harus diantisipasi, yaitu ketidakpercayaan masyarakat akibat pelanggaran privasi, dan kedua penggunaan teknologi untuk tujuan destruktif seperti tujuan militer. Sehingga kesimpulan dari kesejahteraan bersama yaitu regulasi ketat diperlukan agar teknologi memberikan manfaat lebih besar daripada risikonya. Lalu terdapat perspektif etika moral yang berprinsip menekankan pada martabat manusia dan nilai-nilai moral universal. Dari perspektif ini dilakukan analisis yang pertama martabat. Apakah manusia yang dimodifikasi tetap memiliki martabat yang sama? Yaitu, sebagai jawabannya, ia memiliki tanggung jawab moral, yaitu pengembang harus bertanggung jawab memastikan teknologi tidak mengeksploitasi pengguna, sehingga didapatkan kesimpulan, yaitu teknologi harus digunakan dengan cara yang menghormati martabat manusia. Selanjutnya merupakan etika virtu. Etika virtu berprinsip utama berfokus pada pengembangan karakter moral dan tindakan yang bijaksana. Analisis dari etika virtu yang pertama, kebajikan dalam penggunaan. Pengguna harus bertindak bijaksana dan tidak menyalahgunakan teknologi. Yang kedua, kebajikan dalam pengembangan. Pengembang wajib memiliki integritas dan komitmen pada kebaikan bersama. Sehingga disimpulkan dari perspektif etika virtu, teknologi harus dikembangkan dan digunakan dengan kebijaksanaan dan niat baik. Untuk kesimpulan umum akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan umumnya, yang pertama itu ada berbagai perspektif etika menunjukkan tantangan dan peluang simbiosis manusia mesin. Yang kedua, solusi utama. Yang pertama ada subsidi dan regulasi untuk akses yang adil. Kemudian ada perlindungan privasi dan keamanan data. Lalu ada pengembangan teknologi yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif dan martabat manusia. Lalu yang terakhir itu ada kolaborasi lintas disiplin diperlukan untuk mencapai kemajuan yang etis dan berkelanjutan. Next. Lalu selanjutnya itu ada solusi. Dari sisi pertama itu ada dari sisi kebijakan subsidi dan asuransi, yaitu dalam menjamin akses yang setara melalui regulasi harga dan juga subsidi. Kemudian dari sisi perlindungan privasi, yaitu dengan menerapkan regulasi seperti GDPR untuk melindungi data pengguna. Kemudian dari sisi akuntabilitas, yaitu dengan mengadopsi kerangka novel insurance untuk menangani kegagalan teknologi. Kemudian ada sisi edukasi publik, yaitu dengan meningkatkan literasi teknologi dan kesadaran etika. Yang terakhir ada sisi desain etis, yaitu dengan mengintegrasikan prinsip privacy by design. Argumen dan justifikasi solusi
yaitu penerapan subsidi, perlindungan data, dan edukasi masyarakat terbukti efektif di beberapa negara. Kerangka akuntabilitas dan desain etis memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kesimpulannya, simbiosis manusia-mesin menawarkan peluang besar tetapi juga tantangan etika yang kompleks. Pendekatan keseluruhan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama diperlukan untuk memastikan teknologi ini memberikan manfaat yang adil dan bertanggung jawab. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.